Hari ini, terima kasih atas waktu berharga yang diberikan untuk memperkenalkan proyek kami. Nama saya Sato Shinjiro, Faculty of Science and Engineering, Soka University. Proyek Sato Labs yang dimulai dari tahun fiskal depan dengan Soka University sebagai pelaksana dari perguruan tinggi, berjudul mengembangkan metode manajemen biomasa tanaman air yang membiak massal di Danau Tana, Ethiopia, yaitu muasal Sungai Nile, dan proses pemanfaatan efektif. Itu yang saya perkenalkan. Pertama, silakan nonton kondisi eceng gondok yang menjadi banyak di Danau Tana. Danau Tana yang berposisi di bagian utara barat Ethiopia adalah danau terbesar di Ethiopia. Luas kurang lebih 5 kali lipat daripada Danau Biwako di Jepang. Di situ sejak tahun 2011, eceng gondok mulai menjadi banyak sekali, dan sekarang yang kultura ruang menjadi masalah. Luas pembiakan kultura ruang adalah seluas kurang lebih 500 km persegi, yaitu hampir sama dengan luas 23 kota dalam metropolitan Tokyo. Masalah eceng gondok yang terlalu banyak merupakan mengganggu perahu berlayar dan pengaruh jarak pada makhluk hidup air dan lain-lain. Jumlah biomasa yang diperkirakan katanya menjadi lebih dari 20 juta ton. Dan Ethiopia negara seutuhnya berupaya untuk penanggulangan pengolahan eceng gondok. Sebagai masalah di sekitar negara Ethiopia, pengusiran eceng gondok adalah masalah besar. Sambil konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati danau, perlu memikirkan metode memanfaatkan biomasa eceng gondok. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan kampanye pengusirannya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 dan mencoba mengusirnya dengan biaya dan tenaga yang luar biasa banyaknya. Akan tetapi eceng gondok sangat cepat tumbuh, dan sekarang pun belum jadi mengusir eceng gondok secara sempurna. Pemotongan eceng gondok yang terlalu banyak secara layak dan metode manajemen dan menyusun metode penggunaan efektif biomasa adalah tantangan kebijakan nasional bagi Ethiopia. Selain masalah eceng gondok, masalah di Ethiopia lain salah satunya kemerosotan tanah atau makin jeleknya sifat tanah. Pertanian yang tidak berlanjut. Di antara jumlah pekerja di Ethiopia, kurang lebih 70% merupakan petani. Tetapi produktivitas tanah rendah dan produktivitas pertanian nasional juga tidak bisa dikatakan tinggi. Penyebabnya, pengasaman tanah atau tanah yang bersifat asam dan erosi tanah yang suka dilihat di tanah tropis secara umum. Tanah selalu diperlukan perbaikan secara fisika dan kimia. Bahan bakar rumah tangga di Ethiopia sangat bergantung pada alang kayu. Maka untuk memproduksi alang kayu, penebangan kayu menjadi masalah serius. Tambah lagi setelah penebangan, tanah yang jadi gundur mudah menimbulkan erosi tanah, juga merupakan siklus setan. Tidak hanya di Ethiopia, tetapi di negara lain di Afrika juga sama. Pada umumnya kondisi gizi masyarakat sangat jelek, khususnya kekurangan gizi bagi wanita. Pertumbuhan anak yang tidak baik terjadi secara nasional. Protein yang diperlukan untuk pertumbuhan yang cukup juga kurang. Kekurangan amino asid, asam amino tertentu yang butuh, besi, vitamin A juga menjadi masalah besar. Kemudian proyek ini menyusun manajemen biomasa eceng gondok yang menjadi terlalu banyak di Danau Tana di Ethiopia dan metode pemanfaatan efektif. Sambil mengkonservasi ekosistem danau, memotong eceng gondok di Danau Tana secara berlanjut. Dan pertama sebagai metode pengolahan, menghancurkan eceng gondok dan memelas, dan memisahkan bagian padat dan cair.
Bagian cair dikelola fermentasi metana dengan kecepatan tinggi, dan bagian padat membakar dijadikan alang. Eceng gondok yang dipotong diganti dengan energi dan garam nutrisi. Biogas yang dikumpulkan dari bak fermentasi metana. Alam bio melalui pembakaran bisa memanfaatkan sebagai energi. Dan cairan pencernaan fermentasi metana sebagai residu pengolahan fermentasi metana mengandung banyak garam nutrisi seperti nitrogen dan asam potasium. Maka kalau memanfaatkan garam nutrisi tersebut, bisa berdaya alga kecil atau lumut kecil, dan itu bisa dicampurkan dalam tanah untuk budidaya sayur juga. Alga mikro yang budidaya dapat diolah menjadi makanan membantu gizi tinggi, dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan gizi masyarakat. Kalau menyelesaikan seluruh proses ini, bisa membentuk masyarakat bersirkulasi dengan model danau dilindungi dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Afrika versi modern. Itulah tujuan proyek ini. Ini daftar organisasi yang mengikuti penelitian proyek ini. Konten proyek ini banyak dan besar dan bisa dibagi dua bagian, yaitu evaluasi ekosistem dan produksi barang berharga. Dan dari pihak Ethiopia dan Jepang masing-masing 3 organisasi mengikutinya. Di pihak Ethiopia, Universitas Bahar Dar adalah wakil organisasi di pihak Ethiopia, dan organisasi kerjasama adalah Universitas Injibala dan Badan Pembangunan Perlindungan Perairan Danau Tanah. Di pihak Jepang, wakil organisasi adalah Universitas Soka University, dan organisasi kerjasamanya Universitas Prefektur Shiga dan Lake Biwa Environmental Research Institute. Kemudian membuat produk jual beli bahan berharga dan pemasarannya dibantu oleh PT Mitsubishi UFJ Research and Consulting sebagai perusahaan pendukung dari luar. Proyek ini bagian penelitian dan pengembangannya terdiri dari 4 tema. Masing-masing organisasi mengikuti proyek ini dari Ethiopia dan Jepang menanganinya. Tema 1. Untuk mengatur lingkungan hidup danau dan eceng gondok. Menggunakan foto satelit dan drone untuk memahami luas permukaan yang ditutup oleh eceng gondok, menganalisis model mekanisme eceng gondok membiak banyak, dan menyusun model potong secara berlanjut, serta monitoring lingkungan hidup danau. Tema 2. Mengembangkan teknologi mengumpulkan energi dan garam nutrisi dari eceng gondok yang dipotong. Bagian cair yang dipisahkan antara bagian padat dan cair, memproduksi cairan pencernaan yang mengandung biomasa dan garam nutrisi dengan pengolahan fermentasi metana cepat. Residu padat dibuat alam bio dengan proses pembakaran produksi alang. Tema 3. Pengembangan sistem produksi barang berharga sambil memanfaatkan garam nutrisi dari cairan pencernaan yang dikumpulkan. Memanfaatkan garam nutrisi dari cairan pencernaan yang dikumpulkan, memantapkan sistem produksi sayur dengan tanah dan cairan bergizi, serta budidaya alga mikro. Selain itu, alam bio dicampur ke tanah sebagai bahan perbaikan tanah dan memanfaatkan untuk produksi hasil pertanian. Tema 4. Memantapkan model bisnis penjualan barang berharga dan mengimplementasi dan sosialisasi sistem produksi barang berharga tersebut. Khususnya, memverifikasi efek perbaikan kondisi gizi dari makanan bergizi dihasilkan dari alga mikro dan menyusun lantai nilai atau value chain produk ini. Baik, sekarang menjelaskan masing-masing tema penelitian secara detail. Tema 1. Pertama, harus pastikan eceng gondok membiak sebanyak bagaimana di danau tanah dan apakah ada perubahan demi musim atau distribusi geografis. Untuk itu, menganalisis gambar drone dan satelit angkasa,
mendeteksi vegetasi dengan AI, membuat model pembiakan. Selain itu, monitoring suhu air, jumlah sinar, konsentrasi gal nutrisi danau tanah sebagai perubahan lapangan lingkungan hidup, dan melakukan evaluasi pengaruh pada ekosistem. Berdasarkan evaluasi tersebut, sambil memelihara keanekaragaman hayati eceng gondok, mengembangkan model potong eceng gondok secara berlanjut untuk menjaga biomasa secara layak. Itulah menjadi tantangan penelitian. Selanjutnya, tema 2. Mengembangkan teknologi yang memeras eceng gondok yang dikumpulkan, memisahkan bagian padat dan cair, mengumpulkan energi dan garam nutrisi. Kelebihan utama dari teknologi ini adalah cepatnya waktu proses. Misalnya, proses memisahkan bagian padat dan cair eceng gondok dipotong dilakukan dalam 1 hari. Bagian cairan diproses dengan fermentasi metana cepat menjadikan biogas dan cairan pencernaan dalam kurang lebih 2 hari saja. Bagian padat diproses menjadi alam bio juga bisa selesai dalam kurang lebih 1 hari. Maksudnya, eceng gondok 100 ton per hari akan menjadi 1,5 ton alam bio atau 1/60 dalam kurang lebih 2 hari. Sistem pembuahan cepat ini merupakan paten Universitas Soka. Kemudian karena dijadikan alang, biji eceng gondok bisa membuat kondisi non-aktif. Tantangan penelitian tema 2 ini adalah verifikasi syarat terbaik untuk pengelolaan fermentasi metana dan memeras atau press eceng gondok, dan verifikasi syarat membuat alang terbaik dari bagian padat. Kemudian memantapkan operasi proses dengan skala pilot ini. Ini yang menunjukkan kondisi menghancurkan memeras untuk memisahkan cair dan padat dari eceng gondok. Eceng gondok yang dimasukkan dari atas alat dihancurkan oleh memindahkan ke tub yang ada baling-balingnya. Diperas untuk memisahkan bagian cair dengan baling-baling. Terakhir disisakan residu bagi padat setelah dipisahkan dengan cairan. Kapasitas kerja alat penghancuran dengan skala ini 2.000 liter sampai dengan 3.000 liter per jam. Kemudian tema 3 adalah memantapkan sistem produksi masalah alga mikro, khususnya spirulina, dengan memanfaatkan alam bio dan garam nutrisi yang dihasilkan melalui proses fermentasi metana dan pembakaran untuk membuat alang. Serta selain memanfaat alam bio sebagai energi, mencampurkan ke dalam tanah untuk memperbaiki tanah dan memberikan kontribusi untuk peningkatan produksi hasil pertanian juga bisa. Pembiakan massal alga mikro khususnya spirulina dalam tema 3 ini adalah ciri khas utama dari proyek ini. Alga mikro yang dibiak adalah jenis spirulina asal Ethiopia. Alga mikro yang diperhatikan sebagai superfood, berbagai makanan sehat, dan pewarna alam di dunia. Spirulina bisa membiak dengan kondisi konsentrasi alkali dan karbonati tinggi, maka bisa membiak di luar gudang juga. Mengandung protein banyak dan mengandung semua asam amino esensial dan kaya vitamin dan mineral. Efek perbaikan gizi spirulina walaupun makan sedikit pun dibuktikan. Dan produktivitas spirulina sangat tinggi. Ada laporan 20 kali lipat daripada kacang kedelai. Ini menunjukkan kolam budidaya spirulina di Universitas Bahir Dar, Ethiopia. Yang berwarna hijau adalah spirulina. Spirulina yang menjadi banyak bisa dikumpulkan dengan jaring yang mata jaringnya 1 mm dan 0,1 mm.
memanfaatkan asam potasium dan nitrogen yang banyak dalam cairan pencernaan fermentasi metana, residu fermentasi metana setelah bagi cair eceng gondok, dan mengembangkan sistem budidaya sayur dengan hidroponik dengan cairan bergizi. Tantangan penelitian adalah mengembangkan pengolahan cairan pencernaan yang cocok untuk hidroponik budidaya dengan ICT. Mengenai penggalu pada hasil panen sayur saat menggunakan alam bio ke tanah. Dilakukan uji cobanya di lahan penelitian di Universitas Injibala, Ethiopia. Pada uji coba ini, tidak menggunakan eceng gondok, tetapi alam bio yang dibuatkan dari kayu akasia, yang suka dipakai untuk membuat alam bio di sana. Ini kondisi budidaya tanaman tefu, biji-biji yang utama, lokal, dengan kondisi tersebut. Dibandingkan dengan tempat uji coba yang tidak menggunakan arang bio, di tempat yang menggunakan arang bio 5 ton per hektar dan 20 ton per hektar. Jumlah hasil panen tefu yang kering meningkat masing-masing 2,7 kali lipat dan 3,6 kali lipat. Ke depan, manfaatkan arang bio yang dibuatkan dari bagian padat eceng gondok akan melakukan uji coba budidaya. Di proyek ini, proses implementasi di masyarakat dengan memantapkan jalur distribusi dan penjualan barang berharga diasarkan eceng gondok seperti spirulina, sayur, dan lain-lain merupakan hal yang sangat penting. Khususnya melalui penjualan makanan perbaikan gizi dengan spirulina menuju memperbaiki kondisi gizi masyarakat Ethiopia dan meningkat mutu kehidupan. Kami berpikir hal seperti itu yang merupakan target jangka panjang. Makanan perbaikan gizi dengan spirulina itu, kami berupaya kontrak dengan 3 perusahaan makanan lokal agar memantapkan lantai nilai atau value chain. Di sana sudah ada calon perusahaan yang kondusif untuk memproduksi makanan perbaikan gizi dengan spirulina. Dengan model bisnis ini, manfaatkan produk gizi tinggi diasalkan eceng gondok yang penting membentuk model bisnis yang memberikan kontribusi bagi perbaikan gizi tidak hanya dalam Ethiopia, tetapi di tingkat global juga. Target penjualan selama proyek ini berlangsung pada konsumen umum di Ethiopia adalah anak-anak sekolah di kota dan daerah. Setelah proyek berakhir, targetnya konsumen Jepang, kema pengungsi di dalam dan di luar negeri, dan menuju dapat akreditasi dari Kementerian Kesehatan Ethiopia sebelum proyek berakhir. Kemudian menjual untuk makan di sekolah dalam Ethiopia dan menjual di toko pengecaran. Untuk di luar negeri, bekerja sama dengan produsen Jepang dan organisasi internasional yang melakukan dukungan atau bantuan pangan, berupaya memantapkan fondasi jalur penjualan. Terakhir, melangkum proyek ini sejauh mana bisa memberikan kontribusi bagi SDGs yang dicanangkan oleh PBB. Kami berpikir bisa memberikan kontribusi besar ke target 15 dan 2, kemudian 9. Di proyek ini, pertama menuju memantapkan metode manajemen biomasa eceng gondok dan proses pemanfaatan efektif di Ethiopia. Terakhir bertarget proses ini dimanfaatkan di zona Sunbelt lain di area tropis. Dengan itu, apabila dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang susah hidup karena kemiskinan dan kekurangan gizi di area tropis, kami berpikir proyek ini sangat berhasil.